kita umat Islam ini luar biasa. Ya, sudah disediakan oleh Allah petunjuk itu, Al-Quran ya yang sudah tertulis, sunnah Nabi yang sudah tertulis, dan itu semua hidayah. Jadi jangan katakan dia belum dapat hidayah. Nggak ada orang yang nggak dapat hidayah. Ya, ada nggak yang nggak dapat hidayah? Nggak ada. Semua manusia, baik Muslim maupun kafir, semua dapat hidayah. Cuma dia tidak menggunakannya. Bukan tidak mengikuti, menggunakannya saja belum. Karena sebelum kita ikuti harus digunakan dulu. Bagaimana mungkin kita mengikuti kalau HP saja belum kita buka? Nggak mungkin kita ikuti map kan gitu. Kita ambil dulu, kita gunakan. Ya kan? Al-Quran, irsyad. Ya, maka kita kemudian yakini dulu Al-Quran itu adalah petunjuk yang diturunkan oleh Allah. Dari mana kita tahu itu petunjuk dari Allah? Kita sudah sebutkan dalil-dalilnya tadi. Ya, kitab dari langit diturunkan oleh Allah, petunjuk. Ya, habis itu setelah kita yakini dengan benar-benar, ya, baru kemudian apa? Ya kita buka satu persatu. Masya Allah, kita baca maksudnya, ya kan? Kita baca, nggak paham, pas kita baca kita tadabur gitu, tadabur. Jadi jangan dibaca doang Bu, Al-Quran itu harus ditadabur namanya. Sehingga kita tahu ke kanan, ke kiri, kita tadabur. Makanya sampai disebutkan orang yang tidak mentadaburi Al-Quran, disebutkan oleh Allah akan dibekukan hatinya. Ya, dibekukan hatinya. Jadi bukan harta doang yang dibekukan oleh KPK Bu. Ya, hati bisa dibekukan oleh Allah. Setelah itu apa? Saat kita tadaburi tidak paham. Ya, karena kalau tadabur itu bisa dilakukan oleh semua, ya. Tapi ketika mentadaburi bisa tidak paham kan? Maka kemudian apa? Lihat apa kata ahli tafsir. Ya, banyak ulama-ulama yang sudah mentafsirkan Al-Quran. Nah, jadi kalau tafsir, ini tidak bisa semua. Tidak semua orang boleh berhak mentafsirkan Al-Quran. Tapi kalau mentadaburi boleh nggak? Semua orang boleh. Nah, ketika kita mentadaburi tidak paham, baru kemudian buka tafsir para ulama. Nah, cuma di dalam mencari tafsir para ulama, kalau saya boleh ya memberi saran, ya pilih juga ahli tafsirnya, kan gitu kan? Karena sekarang begitu banyak ahli tafsir, ya kan? Cari ahli tafsir yang recommended lah begitu ya. Nah, kalau seorang ahli tafsir sudah mengatakan yang wajib jadi tidak wajib, yang tidak wajib jadi wajib, nah ini sebaiknya cari tafsir yang lain, kan gitu kan? Nah, begitu juga dengan hadis-hadis Nabi Bu. Ya, hadis Nabi itu adalah petunjuk untuk kita, irsyad. Maka pastikan kita mengambilnya. Jangan sampai hadis-hadis Nabi yang sudah ya tertulis itu kita simpan di rak-rak ya buku kita, di rak-rak masjid-masjid kita. Tidak pernah kita ambil gitu. Tidak pernah kita buka sekalipun. Ya. Nah, setelah kita ambil dan kemudian kita buka, kita kemudian pelajari seperti apa yang kita lakukan hari ini. Kita kemudian baca dan kemudian kita amalkan. Maka subhanallah. Ya. Kalau itu kita lakukan akan menjadikan kita apa? Menjadikan kita orang yang mendapatkan hidayah yang selanjutnya. Nanti kita akan jelaskan hidayah yang selanjutnya. Ya, makanya kata para ulama begini Bu. Hidayah irsyad fi bidayatiha bayan lil haq wa dalalatun ilaihi. Thumma idza salakahal mar'u jaa daur hidayah at-taliyah. Wa hiya hidayah taufiq. Ya. Jadi hidayah irsyad yang sudah kita jelaskan tadi, ada yang tertulis, ada yang tersebar. Yang tertulis apa saja? Al-Quran. Habis itu hadis. Yang tersebar
semua yang diciptakan oleh Allah, alam semesta berserta makhluk-makhluknya, itu semua hidayah irsyad. Maka disebutkan oleh para ulama, hidayah irsyad itu fi bidayatiha, pada permulaannya. Jadi fungsi hidayah irsyad itu, ya, Al-Quran, sunnah Nabi, semua alam semesta yang diciptakan beserta makhluk-makhluk yang lain, fi bidayatiha bayan lil haq wa dalalatun ilaih. Jadi dia itu adalah penjelasan terhadap kebenaran dan yang menunjukkan terhadap kebenaran. Jadi hidayah irsyad itu yang menunjukkan kepada kebenaran dan yang menjelaskan kebenaran. Jadi dijelaskan dulu dan kemudian ditunjukkan kita kepada kebenaran itu. Dan kemudian disebutkan summa idza salakahal mar'u. Kemudian apabila seseorang berjalan. Berjalan di mana? Berjalan di atas petunjuk itu. Di atas hidayah irsyad yang kita sebutkan tadi. Irsyad itu di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi, atau tadi semua yang diciptakan oleh Allah tadi. Dia berjalan, ya. Maka kata para ulama, ja'ah daur hidayah at-taliyah, maka akan datang kepadanya, kepada orang yang berjalan tadi, akan datang kepada dia itu hidayah at-taliyah, yaitu hidayah yang selanjutnya, wahiyah hidayah taufiq. Akan datang kepadanya hidayah taufik. Hidayah taufik hanya prerogatifnya Allah. Masya Allah. Ya, apa arti hidayah taufik? Ya, hidayah taufik itu kalau disebutkan oleh para ulama, ayuhayyi lahu asbab ma yardhihi ya subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang itu akan diberikan oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan sebab-sebab apa yang diridhoi oleh Allah. Jadi seseorang akan dimudahkan oleh Allah, akan diberikan oleh Allah kepadanya itu sebab-sebab apa yang membuat Allah meridhoinya, apa yang membuat Allah setuju dengan perbuatannya, maka Allah akan mudahkan baginya.